Sesuai dengan kontrak perkuliahan yang telah kita sepakati, maka pada kesempatan ini kita membahas tentang materi teknik yoga. Kita mulai dengan pengantar. Landasan untuk belajar tentang yoga ya. Manusia yang semakin banyak bicara dapat membuat dirinya menjadi distres, terutama bagi mereka yang tidak memiliki dasar spiritualitas yang sehat. Nah, orang-orang yang suka gosip, suka membicarakan orang lain itu adalah orang kecil, suka membiasakan peristiwa itu adalah orang biasa. Dan orang yang besar, orang luar biasa adalah suka membicarakan ide, gagasan. Nah, bagi mereka yang suka bicara, ya terlalu banyak bicara apalagi protes ya, dia membuat dirinya sendiri stres atau distres ya. Nah, tidak memiliki harapan, putus asa, merasa tidak ada yang membantu, saat itulah yoga diperlukan. Yoga berasal dari India, lahir, berkembang di India, kemudian menyebar ke seluruh dunia. Merupakan aktivitas olah tubuh dan pikiran yang sudah dikenal ribuan tahun silam. Dapat melawan stres dan kecemasan, meningkatkan kualitas mental dan fisik. Tujuan belajar yoga itu adalah melatih pengendalian diri, self of control ya. Supaya kita bisa mengendalikan diri kita untuk selalu berbuat baik, berbuat yang benar ya. Nah, kesulitan menempa manusia menjadi semakin kuat secara internal ya. Kalau latihan yoga, orang-orang yang merasa tertimpa kesulitan, maka dia menjadi semakin kuat. Dari dalam ia memiliki kekuatan tersendiri untuk mengatasi hambatan kesulitan yang dihadapi. Pengaruh negatif tidak mampu menghalangi vibrasi positif yang memancar dari dalam dirinya. Orang yang latihan yoga memiliki vibrasi yang positif, sehingga pengaruh negatif tidak bisa menggoyahkan pikiran positif dan perilaku positifnya. Nah, tentu yang ketiga itu tujuan latihan yoga adalah untuk memperoleh kebahagiaan. Nah, manfaat latihan yoga itu mengurangi nyeri sendi, melatih otot tubuh, menurunkan berat badan, meningkatkan kekebalan tubuh, memperlancar aliran darah, melangsingkan perut, jadi mengecilkan perut, mengurangi stres atau distres, memperbaiki mood, nada perasaan, meningkatkan kualitas tidur, meningkatkan kebiasaan makan yang sehat, memberikan rasa percaya diri. Dengan latihan yoga, rasa percaya diri meningkat. Mempertajam ingatan ya, memudahkan untuk konsentrasi mengingat sesuatu. Nah, prinsip atau landasan praktisi yoga itu adalah satu, selalu menerima keadaan dan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup. Nah, ini yang ditekankan ya. Pada umumnya orang menginginkan apa yang telah direncanakan itulah yang seharusnya dicapai. Tapi dalam hidup seringkali rencana tidak sesuai dengan kenyataan yang kita hadapi. Nah, pada saat itulah kata menerima keadaan, bersyukur terhadap apapun yang terjadi diperlukan. Ya, bukan sebaliknya menilai, kemudian membandingkan, dan akhirnya yang diperoleh adalah kekecewaan. Jadi mari belajar menerima segala sesuatunya dan bersyukur terhadap segala sesuatu yang terjadi ya. Mengurangi untuk menilai, lakukan penilaian pada tempatnya dan pada saat yang tepat. Yang kedua adalah memiliki pengetahuan yang benar dengan membaca buku suci atau kitab suci. Jadi kalau orang beryoga, ya landasannya adalah buku suci, kitab suci. Karena pengetahuan yang benar berasal dari kitab suci. Ya, benar secara spiritual itu berasal dari kitab suci.
3. Terus-menerus merenungkan nama-nama Tuhan sesuai dengan kepercayaannya. Jadi ingat Tuhan, ya. Mengingat Tuhan. Ini yang penting, ya, harus ingat dengan Tuhan. Kita sampai pada jenis yoga untuk pemula. Yoga Bikram terdiri dari 2 rangkaian, yaitu pernapasan dan 26 gerakan. Uniknya, yoga ini harus dilakukan di ruangan panas dengan suhu kurang lebih 40,6 derajat Celcius. Manfaatnya adalah untuk pembuangan racun dan tubuh mudah lentur, ya. Jadi terlihat seperti gambar yang ada, itu adalah yoga Bikram. Dan gerakan-gerakannya atraktif, dilakukan di ruangan yang cukup panas, ya. Dan ini yang memudahkan racun dapat dibuang dari tubuh dan tubuh kita mudah lentur, ya. Yoga Astanga. Ada 6 seri postur yoga atau dikenal dengan Astanga series. Cocok yang tubuh atletis tapi tidak yang memiliki otot dan sendi yang lemah. Jadi kalau orang yang tubuhnya atletis diperkirakan otot dan sendinya kuat. Makanya akan bisa melakukan yoga Astanga ini dengan leluasa. Jadi tidak bagi mereka yang memiliki otot dan sendi yang lemah, ya. Tidak cocok dengan jenis yoga ini. Yoga Iyengar. Memperhatikan seluruh anatomi tubuh dengan penggunaan benda seperti tali, kursi, selimut, blok, atau bantalan untuk membentuk presisi postur tubuh yang ideal. Manfaatnya meningkatkan stabilitas tubuh, kekuatan tubuh, dan fleksibilitas tubuh. Dilihat gambar yang ada di slide ini. Ini adalah yoga Iyengar. Yoga Vinyasa merupakan jenis yoga dengan gerakan dinamis, tidak memiliki aturan terikat atas rangkaian gerakan di dalamnya, memfokuskan koordinasi napas, fisik, dan postur dengan tempo cepat. Tidak memiliki aturan terikat atas rangkaian gerakan di dalamnya, artinya seorang guru yoga akan memberikan gerakan-gerakan tertentu, variasi tertentu, sesuai dengan kehendak guru yoga. Yoga Hatha, gerakan sederhana dan terdiri dari kelas teknik dasar seperti postur dasar yoga, kelas pengantar, dan teknik pernapasan. Bermanfaat meningkatkan fleksibilitas tubuh dan mengurangi stres yang berlebih. Di gerakan sederhana, ya. Jadi teknik dasar tentang postur dasar yoga, kemudian pemahamannya, pengantarnya kenapa harus demikian, ya, dan teknik pernapasan. Jadi berbagai teknik pernapasan diajarkan. Yoga Kundalini. Nah, ini kata Kundalini menjadi familiar, ya, sering didengar karena berkaitan dengan pengelolaan bawah sadar, ya, seperti meditasi, ya. Nah, perlu banyak tenaga untuk yoga ini karena ada latihan gerakan, postur, pernapasan, dan meditasi. Jadi ada 4, ya, latihan gerakan, postur, pernapasan, dan meditasi. Bermanfaat untuk peningkatan tenaga di bawah tulang belakang. Power, ya, di bawah tulang belakang sehingga memiliki kekuatan aktivitas yang tinggi. Nah, berikut kita sampai pada berbagai foto atau gambar gerakan-gerakan yoga, ya. Ada Astanga Vinyasa Yoga. Ya, lihat gambarnya, gerakannya mulai dari sikap tubuh, kemudian mengangkat kedua tangan ke atas, membungkuk dengan kedua tangan menyentuh pergelangan kaki bawah, menunduk, mendongak, dan seterusnya sampai ke posisi sempurna. Begitu seterusnya, ya, ada gerakan tangan, gerakan tubuh, gerakan kaki, dan gerakan-gerakan yang bersamaan. Ini adalah gambar atau gerakan yoga dari Kundalini Yoga. Jadi diantaranya Kundalini Yoga itu gerakannya seperti ini.
Ini adalah foto gambar gerakan yoga Chandra Namaskar. Ya, kita lihat gambarnya mulai dari posisi tubuh seperti memberikan salam, kemudian melengkungkan tubuh ke belakang dengan tangan di atas, kemudian membungkuk, mendongak, dan seterusnya kembali ke posisi seperti semula. Ini gambar foto gerakan-gerakan yoga juga yang sering dilakukan ya, gerakan kobra, gerakan tree seperti pohon, triangle, lotus half. Ini juga gerakan-gerakan yoga yang bisa dilakukan. Nah, ini adalah yang terakhir berbagi gambar foto gerakan yoga yang atraktif dan dinamis ya. Lihat ada berbagai gerakan. Nah, demikianlah pembelajaran tentang teknik yoga. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat.